Halo seluruh siswa-siswi kelas 10, kembali lagi belajar bersama Ibu Anastasia Ninowska tentang grafik fungsi linear. Nah, sebelum itu kita mengenal dulu atau mengingat kembali, karena ini materi ada di SMP, tentang sifat-sifat fungsi. Yang pertama, fungsi surjektif, yang kedua, fungsi injektif, yang ketiga, fungsi bijektif. Nah, ini fungsi injektif gambarnya seperti yang pertama. Fungsi surjektif seperti gambar yang kedua. Lalu fungsi bijektif adalah gabungan dari injektif dan surjektif. Sekarang kita lihat pengertiannya. Fungsi surjektif, setiap anggota di daerah kawan mempunyai pasangan dengan anggota di daerah asal. Lalu fungsi injektif atau fungsi satu-satu, pasangan anggota himpunan asli dengan daerah kawan tidak boleh sama. Dan fungsi bijektif, gabungan fungsi surjektif dan fungsi injektif. Nah, di sini Ibu ingatkan lagi sebelum kita mempelajari bagaimana menentukan daerah asal pada grafik fungsi linear, kita akan mempelajari tanda-tanda arah panahnya atau garisnya linearnya. Nah, jika tak hingga garisnya seperti ini. Yang kedua, jika kurang dari, hanya tanda kurang dari X, di mana X kurang dari A, berarti arahnya ke kiri. Ingat ya, kalau kurang dari itu berarti ke kirinya angka, atau kalau kurang dari A berarti ke kiri angka. Nah, karena tidak ada sama dengan, maka yang ada adalah bulatan kosong. Kalau ada sama dengan, seperti gambar berikut, maka tandanya ada bulatan penuh. Kalau lebih dari, berarti ke arah kanan dan bulatan kosong. Kalau ada tanda sama dengan, berarti ada bulatan penuh. Lalu kalau berada di antara daerah asalnya antara titik A dan titik B, jika tidak ada tanda sama dengan, maka bulatan kosong. Kalau ada sama dengan di salah satu, berarti satu yang di kiri A ini yang bulatan penuh, yang kanan yang tidak ada. Lalu kalau yang sebelah kanan yang ada sama dengan, X kurang dari sama dengan B, maka pada B ini yang ada titik bulatan penuh, yang kirinya bulatan kosong. Lalu jika X lebih dari sama dengan A dan X kurang dari sama dengan B, ada sama dengan untuk kiri dan kanan, maka kedua titik ada bulatan penuh. Nah, ini kita ada contoh. Kita lihat pertama gambar yang F1. Kita lihat untuk kita menentukan daerahnya. Garisnya, titiknya dari kiri ini, dari min 6, garisnya hingga ke tanda panahnya di 10. Nah, di sini kita bisa lihat macam-macam. Titik ujung min 6,1. Coba kita ke atas. Min 6,1, betul. Lalu tidak berlubang. Nah, terus setelah itu, ini gambar yang pertama dulu. Nilai X paling kiri min 6. Betul ya, nilai X paling kiri min 6. Terus setelah itu nilai X paling kanan tak hingga. Kita lihat. Ya, karena tanda panah terus langsung tak hingga ke kanan. Lanjut kembali ke batas-batas nilai X berarti dari min 6 hingga tak hingga, atau X lebih dari min 6. Nah, untuk daerah asalnya berarti dari batasan min 6 ke sebelah kanan, tapi ingat karena bulatan penuh, jadi gunakan tanda sama dengan. Nah, untuk nilai Y terendah tak hingga. Kan kalau kita lihat sekarang dari sumbu Y, untuk tak hingga ada tanda panahnya. Nah, untuk nilai batasan Y-nya 1. Jadi 1. Batas-batas nilai Y-nya berarti dari
kurang dari sama dengan 1 karena 1 ke bawah ya. Sekarang kita lihat grafik fungsi F2. Garisnya dua-dua ada titik ujung, titik penuh, bulatan penuh. Yang untuk sumbu X atau daerah asal, batasannya dari X min 3. Kan ini titik bulatan penuh ini adalah titik min 3, min 8. Berarti X-nya mulai dari min 3. Pakai sama dengan ya. Lalu nanti di ruas kanan 12. Jadi titik karena ini adalah titik 12,2. Jadi untuk daerah asalnya batasannya X lebih dari sama dengan min 3 dan kurang dari sama dengan 12. Lalu untuk Y-nya dari yang terendah, titik terendah min 8 dan titik tertingginya 2. Berarti batas terendah untuk daerah hasil, range-nya adalah min 8, Y lebih dari sama dengan min 8, dan kurang dari sama dengan 2. Oke, ya. Kita lihat yang gambar ketiga. F3. Yang X terkiri min 7, karena titik ini adalah min 7, min 3, berarti daerah asalnya dari min 7, lalu hingga sampai di 2,6, tapi 2-nya tidak dari bulatan kosong, jadi kurang dari saja, tidak pakai sama dengan. Lalu untuk daerah hasilnya dari titik terendah min 3 hingga 6, tapi bulatan kosong, jadi Y lebih dari sama dengan min 3 dan kurang dari 6. Untuk daerah asal, X lebih dari sama dengan min 7 dan kurang dari 2. Lalu untuk F4, titik terendahnya untuk X-nya itu dia berasal dari 7. X yang kanan 7, tapi dia mengarah ke kiri. Batasannya tak hingga, berarti daerah asalnya X kurang dari 7. Lalu untuk daerah hasil, Y-nya kita lihat titik terendah Y min 4 hingga lebih ke atas untuk Y tertinggi. Jadi daerah hasil adalah Y lebih dari 4, min 4, tidak pakai sama dengan. Ya, ini kita bisa lihat di sini tabel-tabelnya. Ingat kalau dia berlubang saja tidak bulatan penuh, berarti tidak usah gunakan tanda sama dengan. Kalau gunakan tanda sama dengan, berarti gambarnya adalah yang bulatan penuh. Ya. Sekarang kita akan menentukan daerah asal alami. Contoh 1, Fx sama dengan 4 per X tambah 1. Lalu yang contoh 2, Gx sama dengan akar 4 kurang X kuadrat. Nah, kalau soal pecahan, kita hanya perlu lihat pertama di mana letak variabelnya. Ternyata di penyebut. Ingat bahwa penyebut itu tidak boleh sama dengan 0, supaya fungsi tersebut ada nilainya. Jadi, pembuat 0x tambah 1 adalah min 1. Maka daerah asal yang penting tidak boleh sama dengan min 1. Tidak boleh pembuat 0-nya. Maka daerah asalnya adalah X tidak sama dengan min 1. Lalu untuk bilangan dalam akar itu ada kata kuncinya. Ingat bahwa bilangan dalam akar untuk didapatkan hasilnya harus lebih dari sama dengan 0. Jadi 4 kurang X kuadrat lebih dari sama dengan 0. Nah, bisa dibuat ke bentuk positif untuk yang X kuadrat supaya bisa difaktorkan. Jadi dikalikan min 1 sehingga jadinya X kuadrat kurang 4 kurang dari sama dengan 0. Ingat tandanya dibalik. Kita faktorkan X kuadrat kurang 4. Kalau dikali min 4 dijumlahkan 0. Jadinya X kurang 2 kali X tambah 2. Berarti batasannya ada yang dari negatif 2 hingga 2. Jadi daerah asalnya X lebih dari sama dengan min 2 dan kurang dari sama dengan 2. Sekarang kita lihat bentuk soal cerita grafik fungsi linear. Pak Amir membeli sebidang tanah seluas 400 meter persegi dengan harga Rp900.000 per meter persegi dalam kurun waktu 5 tahun. Diperkirakan harga tanah mengalami kenaikan tetap per tahun.
grafik tanah per meter persegi selama 5 tahun seperti foto. Fotonya tulis foto di atas tapi Bu Guru taruh di kanan ya. Nah, pertanyaan, perkiraan harga jual tanah setelah 3,5 tahun sebesar, nah ini gambarnya. Dari harganya 900.000 meter persegi. Nah, sekarang dia hingga 1.400.000 harga tertingginya pada tahun kelima. Pada tahun kelima harganya naik hingga 1.400.000. Ditanya jika 3,5 tahun berapa harganya? Berarti disekiranya dari sini. Nah, kita lihat cara kerja. Kita luas tanah 400 meter, harga beli 900. Harga tanah mengalami kenaikan tetap per tahun. Nah, ditanya harga jual tanah setelah 3,5 tahun. Jadi, tadi yang tertinggi pada tahun kelima 1.400.000 kurangi 900.000 bagi 5. Karena di situ di grafiknya, kita lihat di grafiknya sampai tahun kelima ya. Jadi, bagi 5, 500.000 bagi 5, 100.000. Nah, harga tanah pada 3,5 tahun berarti penjualan harga beli tambah 3,5 kali 100.000. Jadi 900.000 tambah 3,5 kali 100.000, 350.000. Hasilnya 900.000 tambah 350.000, 1.250.000. Nah, untuk harga jual 1.250.000 kalikan 400 kan meter berarti harga jual 500 juta. Oke, nah ini soal cerita yang bisa menggambarkan, yang bisa diterapkan grafik fungsi linear. Ya, terima kasih atas perhatiannya.